Masalah antrian panjang di beberapa SPBU di Provinsi Gorontalo masih menjadi masalah besar bagi masyarakat saat mengisi BBM bersubsidi. SPBE ada 3 dan juga BPT, pemeliharaan tabung atau investor ada 1. Hal itulah yang menjadi dasar bagi DPRD Provinsi Gorontalo untuk mengundang pihak pertama dan owner SPBU di Provinsi Gorontalo serta beberapa dinas terkait untuk sama-sama mencari solusi terkait masalah tersebut. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli mengatakan bahwa pihaknya juga mendapat laporan dari masyarakat sehingga pelaksanaan rapat dengan pihak SPBU segera dilakukannya Senin 5 April 2021. Dalam rapat tersebut diketahui bahwa masalah utama terjadinya antrian panjang tersebut adalah para pengecer BBM bersubsidi yang telah banyak beredar di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hal tersebut, Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo meminta agar pemerintah provinsi dan di kabupaten kota harus menindak tegas hal tersebut. Berangkat dari laporan masyarakat beberapa waktu yang lalu dan juga laporan dari rekan-rekan anggota DPR untuk Komisi 2 menyikapi antrian untuk mengundang PT Pertamina, Wiswana Migas dan juga owner dari pada SPBU yang ada di Provinsi Gorontalo. Mungkin yang kami undang hanya sebagian ya, yang ada di terdekat, SPBU terdekat, dan juga dari Dinas Bidang ESDM, Dinas ESDM Provinsi. Di dalam beberapa kurun waktu ini di Provinsi Gorontalo terjadi antrian yang cukup panjang di setiap SPBU. Olehnya kami Komisi 2 dan juga fungsi pengawasan yang ada di DPRD, kami mengundang untuk mencarikan solusi kira-kira apa yang menjadi penyebab daripada antrian yang berkepanjangan di setiap SPBU. Mungkin teman-teman juga bisa melihat antrian yang cukup panjang yang ada di beberapa SPBU. Nah, olehnya melalui rapat gabungan yang diselenggarakan oleh Komisi 2 ini, kami ingin menggali, mencari tahu apa permasalahan yang menyebabkan antrian ini. Memang dari hasil rapat tadi ada 6 kesimpulan yang kami ambil terkait dari hasil rapat yang kami laksanakan tadi, baik itu dari PT Pertamina, Wiswana Migas, dan juga owner-owner di setiap SPBU yang ada, dan juga dari Dinas ESDM sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Nah, yang pertama ini kami mendapatkan solusi yang pertama adalah ada ketegasan dari pemerintah daerah terhadap para pengecer yang ada di dekat Pertamina yang ada. Ya, harusnya kan antara jarak Pertamina yang satu dengan Pertamina yang lain itu kan berjarak minimal 55 kilo. Setiap 5 kilo ini sepanjang dari Telaga, bahkan dari kota sampai dengan Isimu, ini telah menjamur pengecer-pengecer BBM yang ada. Yang ditindak apa cuma pengecer? Karena memang dari berkembangnya rapat tadi, ternyata yang mengantri itu adalah orang yang sama, bahkan orang yang sudah menjadi profesi mereka itu adalah mungkin calo untuk antri. Kan kalau secara logika juga, kalau ini dilakukan oleh misalnya saya pengusaha,
Saya dengan jam-jam antri di depan SPBU, habislah waktu saya hanya terbuang untuk antri. Sementara usaha saya terbengkalai. Nah, masuk di akal ternyata ada yang antri menumpuk itu adalah oknum-oknum yang melakukan pembelian BBM yang tidak sesuai standar yang diberlakukan. Bu, tanggapannya terkait pengadaan Pertalite yang seharga premium bagaimana, Bu? Nah, ini memang menjadi yang baru di launching pada 14 Maret ya kalau tidak salah. Baru di launching, ini adalah program Langit Biru yang diluncurkan oleh pihak Pertamina, di mana tujuan utamanya yaitu ini untuk menjaga lingkungan agar tidak tercemar oleh polusi-polusi udara yang dihasilkan oleh BBM. Caranya gimana itu, Bu? Nah, jadi ada di beberapa SPBU, baru 2 ya di kabupaten di provinsi Gorontalo ini, baru Kabupaten Gorontalo 1 SPBU dan 1 ada di kota untuk launching program Langit Biru ini, di mana antara premium bersubsidi dan PLK yaitu Pertalite ini disandingkan dengan harga yang sama yang tadinya premium bersubsidi kurang lebih per liternya 6.400 ya, sementara Pertalite 8.700 per liternya, ini disamakan harganya menjadi sama dengan harga premium. Ini dimaksudkan agar masyarakat itu diberikan edukasi untuk bagaimana kita mencintai bumi ini agar tidak terlalu tercemar akibat oleh udara yang kita hirup setiap hari yang sudah terkontaminasi dengan zat-zat yang ada di dalam BBM tersebut. Artinya perbedaan ini kurang lebih hampir 2% antara premium bersubsidi dan Pertalite. Ini 2% perbedaannya, artinya tingkat keamanannya dan juga tingkat kebersihannya. Artinya pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggencarkan bekerja sama dengan PT Pertamina untuk sama-sama mendorong program ini agar supaya menjadi program yang diketahui oleh masyarakat untuk bagaimana kita mencintai bumi ini. DPR sendiri menyambut hal itu dengan baik ya, Bu? Ya, kalau dari pandangan saya sebagai masyarakat yang cinta akan kesehatan, cinta akan kelestarian lingkungan ini, saya setuju. Saya setuju dengan program ini karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau misalnya lingkungan kita sudah tercemar, maka aktivitas yang ada di dalamnya akan menjadi tidak sehat lagi. Nah, ini yang dimaksudkan oleh pemerintah untuk program Langit Biru. Dalam rapat tersebut, Pertamina menyampaikan program yang bernama Langit Biru yang baru saja diluncurkan pada 14 Maret lalu. Hal tersebut disambut baik oleh DPRD Provinsi Gorontalo karena bertujuan untuk ramah lingkungan. Untuk informasi kepada masyarakat, dalam program Langit Biru tersebut, pihak Pertamina menyamakan harga Pertalite dengan harga premium, sehingga masyarakat bisa mendapatkan BBM lebih mudah dan murah dan ikut mengurangi polusi udara. Dari DPRD Provinsi Gorontalo, Kindali TV memberitakan.